Ya, kalau kita mengikuti semua prosedur kesehatan yang ada, diharapkan kita tidak akan terkena virus apapun selain COVID. Karena kalau kita sehat, penyakit itu tidak akan datang ke kita. Seperti itu, Pak. Sobat YBHK, jumpa lagi pada acara kesayangan kita, podcast Sukses Bersama YBHK. Ini adalah podcast yang ke-21 bersama saya, Ben Rudi, dari Sekolah Vianney. Pada acara kali ini, kita akan mengangkat tema ketangguhan. Ketangguhan kita dalam arti kesiapan atau kemampuan kita, diri kita menghadapi COVID-19, pandemi yang sudah melanda dunia hampir 2 tahun ini. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya bersama seorang dokter yang bisa mengupas banyak hal tentang COVID-19, juga berkaitan dengan kegiatan kita di sekolah sekarang yang sudah masuk 100% atau dikenal dengan PTM 100%. Saya perkenalkan di sini nanti nama pendeknya Dr. Sari, tapi nanti dokter yang menjelaskan sendiri. Tapi sebelumnya dokter, karena kita sudah mengikuti prokes, sudah vaksin 2 kali, boleh kita lepas masker saja ya. Oke, baik. Iya, lebih lega, lebih bisa bersuara dengan jelas. Baik, Dokter Sari, silakan memperkenalkan diri ke Sobat YBHK supaya lebih dikenal. Silakan. Sobat semuanya, perkenalkan saya Dr. Sari dari unit Vianney. Saya cuma mengabdi di sekolah Vianney, Pak. Melayani. Saya tidak melayani di tempat lain, kecuali kalau saya diminta untuk ikut kemarin baksos vaksin atau baksos pengobatan gratis, itu baru saya ikut dalam event-event tertentu aja. Oke. Selebihnya saya setiap hari saya mengabdi di sekolah Vianney. Oke, baik. Kita sudah kenal dengan narasumber kita, Dr. Sari, dan kita mulai saja ya, dokter. Saya tanya dari beberapa pertanyaan pertama, lalu lanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Coba dokter jelaskan yang sekarang ini. Ini kan COVID sudah hampir 2 tahun dan variannya muncul dari satu ke yang lain, dan yang terakhir sesudah Delta datang lagi Omicron. Dokter mungkin bisa menjelaskan ini bedanya di mana, tingkat bahayanya di mana, dan kesiapan kita bagaimana untuk menghadapi ini. Terima kasih. Saya jelaskan dari awal kalau COVID-19 itu penyebabnya adalah virus coronavirus lah ya disebutnya. Sejalan dengan waktu itu dia terus berkembang, jadi bermutasi terus. Dari awal yang dari Alpha, terus akhirnya yang terakhir itu Delta dan Omicron yang ditakutin banyak orang karena menurut penularannya itu terlalu cepat sehingga Delta dan Omicron ini dianggap paling berbahaya. Tetapi dengan gejalanya yang ada, mungkin hanya Delta yang lebih parah dibanding Omicron. Lebih parah Delta. Ya, kalau Delta ini kan dia bahayanya, batuknya lebih berkepanjangan dibanding yang awal COVID-19. Terus dari Delta ini juga saturasi oksigennya itu bisa menurun drastis, tidak sebanding dengan yang awal pertama kali COVID. Tapi kalau Omicron, meskipun penularannya sama-sama lebih cepat, sama-sama Delta lebih cepatnya, tetapi bahayanya untuk penyakitnya tidak seganas Delta, Pak. Kalau Omicron ini lebih ringan. Jadi kalau masa inkubasinya Delta ini bisa mungkin 5-7 hari, sekarang mungkin 3-5 hari. Kalau Omicron lebih pendek, lebih cepat, jadi bisa 72 jam sampai 3 harian. 72 jam itu berapa hari? 72 jam ya. 2 harian ya.
kurang lebih 2-3 ya 2 hari lebih sampai 3 hari. Oh. Ya, jadi penularannya aja yang lebih cepat, tapi bahayanya gejalanya lebih ringan. Jadi bahayanya dari penularannya bukan dari itunya apa penyebab penyakitnya. Maksudnya dari gejalanya itu. Iya. Jadi kalau Omikron itu hanya mencapai tenggorokan saluran pernafasan atas. Jadi masih mungkin nggak mengenai ke bawah yang sampai ke paru-paru. Tidak sampai paru-paru Omikron. Ya, hanya Omikron, tenggorokan ke atas. Jadi gejalanya mungkin cuman sakit tenggorokan aja, gatal tenggorokannya, tapi nggak sakit sekali gitu. Jadi kalau tadi Delta batuknya lebih berkepanjangan, saturasi lebih menurun dengan cepat, terus ada nyeri sendi yang lebih dari yang awal gitu. Kalau Omikron mungkin gejalanya lebih ringan. Jadi seandainya kalau sampai masuk rumah sakit pun juga paling sampai 3 hari juga udah bisa sembuh biasanya. 3 hari sudah itu. bisa sembuh kalau kena Omikron kurang lebih. Oke. Terus kalau Delta kemungkinan lebih dewasa yang kena. Kalau yang Omikron mungkin anak-anak muda Pak yang kena. Omikron malah ke anak muda. Ya. Itu kira-kira kenapa, dokter? Karena gejalanya kan lebih ringan ya Pak. Kebanyakan anak-anak muda kan mungkin mereka banyak dari makanan, dari apa kan juga kurang kurang dijaga dibanding orang dewasa. Begitu. Jadi mungkin karena gejalanya ini mirip dengan batuk pilek biasa gitu Pak. Karena yang virus ini kan sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya harusnya bisa sembuh dengan sendirinya. Dengan gejala-gejala yang ringan ini asal bisa istirahat itu kita akan sembuh. Cuman karena ini sangat menular, makanya perlu isolasi gitu Pak, isolasi mandiri itu. Tetap perlu isolasi sekalipun nanti Omikron dikatakan lebih ringan ya dokter? Ya, karena penularannya yang lebih cepat ini Pak. Seperti itu. Pencegahannya atau kita siswa atau orang tua bisa menghindari itu dengan cara yang sama seperti dulu atau bagaimana untuk Omikron yang katakannya daya penyebarannya lebih cepat, atau mesti lebih tambah maskernya lapis atau gimana dokter? Cara yang sebenarnya tepat. Hampir sama juga. Intinya itu kan kalau kita sehat, kita fit, makanya kita nggak harus cuman progres yang 5M itu Pak. 5M itu kan yang pertama memakai masker. Terus yang kedua membersihkan tangan, mencuci tangan gitu kan ya Pak. Terus yang ketiga menjaga ini menjaga jarak kurang lebih ini, terus menjaga ini mobilitas kita. Mungkin kalau saya lihat ya mungkin anak-anak, orang tua, mungkin guru-guru banyak berinteraksi, pergi kemana-mana, itu kan yang mempengaruhi mobilitas kita. Jadi itu yang perlu dijaga. Jadi 5M itu yang memang harus dijaga betul supaya Omikron ini nggak menyebar dengan cepat. Sebenarnya kan dengan adanya vaksin dari 1, 2 dan booster sekarang ini kan ya Pak ya, itu pemerintah berusaha untuk kita itu sudah membentuk herd immunity itu Pak. Herd immunity, dengan adanya vaksin itu ada herd immunity, otomatis ini COVID-19 ini bisa dicegah untuk tidak menyebar lebih lagi, apapun itu variasinya. Jadi yang penting kitanya Pak, jaga kondisi tubuh, tidur cukup, terus minum air sehari 2 liter gitu Pak. Terus dengan makan makanan yang sehat. Jadi kan ini virusnya kena ke saluran atas Pak. Olahraga juga perlu berarti. Ya, itu perlu. Makanan, istirahat, olahraga, tambah 5M. Yang penting olahraganya juga nggak boleh berlebihan juga, itu juga nggak bagus. Tadi saya tanya yang pernah kan disuruh masker double itu atau masker 3 lapis itu masih ya, dokter? Sebaiknya masih, karena masih ini kan ya? meskipun
mungkin variasinya COVID kan udah lebih ringan Lebih kalau ringan, Omikron. Tetapi kan ini masih dalam masa pandemi, Pak. Nah, selama masih ada masa pandemi ini ya kita harus tetap jaga prokes itu. Jadi Tetap masker jaga prokes, ya. yang berlapis itu semua standarnya harus. Kalau nggak mau yang berlapis nggak masalah sih, Pak. Bisa dengan yang N95 itu nggak perlu lapis. Oke. Ya. Baik. Tadi dokter udah singgung tentang vaksin. Vaksin di Indonesia tuh ada apa saja, dokter? Vaksin sebenarnya udah banyak ya, Pak. Udah banyak kan? Di Indonesia? Ya, terutama ada Sinovac, Astra yang semua udah ini. Kalau yang sekarang booster ini kan Pfizer, Moderna semua udah ada. Jadi ya semua udah vaksin ini udah yang sesuai dengan BPOM yang ada di Indonesia. Sesuai. Berarti kalau orang tanya efektif atau tidak, dokter yakin itu efektif? Vaksin-vaksin. Kalau tidak efektif, vaksin ini tidak akan diberikan menyeluruh, Pak. Apalagi terus diulang dengan booster segala. Kenapa saya bilang vaksin ini efektif? Karena vaksin ini kan kita semuanya perlu divaksin karena kita tidak bisa membentuk kekebalan dalam tubuh kita sendiri. Mau nggak mau ya kita harus divaksin, Pak. Dan vaksin ini ada masa ininya, Pak. Jadi makanya kenapa ada vaksin pertama, kedua, dan booster. Jadi vaksin ini tidak selamanya bisa melindungi kita. Ya. Vaksin tidak selamanya melindungi. Jadi kurang lebih kemungkinan besar itu cuman 6 bulanan. Kan vaksin tuh ada masa ininya juga bekerjanya sampai berapa lama. Ya makanya setelah vaksin pertama dan kedua itu kan diharapkan membentuk antibodinya kita kan. Dan setelah itu diperkirakan dengan penelitian yang ada sekarang ini 6 bulan kemudian titer antibodi kita sudah menurun. Makanya kita perlu ditambah dengan booster. Makanya sekarang ini ada booster. Ini contoh yang sudah nyata, kayak vaksin influenza itu udah ditetapkan setiap 1 tahun sekali gitu. Ya, jadi hampir mirip lah seperti ini vaksin COVID ini, Pak. Jadi katakan tidak tepat kalau orang merasa takut dengan vaksin karena takut efek samping dan seterusnya. Itu tidak tepat, sangat tidak tepat menurut dokter. Sebenarnya kenapa sih kita harus takut ya? Kalau kita tahu diri kita ini tidak bisa membentuk antibodi untuk kebal terhadap COVID, kenapa kita nggak mau divaksin? Apa alasannya? Itu harus jelas. Kalau kita nggak bisa membentuk dari diri sendiri, ya kita harus dong dari luar. Jadi kita tidak seharusnya tidak mau divaksin. Dan sekarang ini kalau kita sudah mulai ada kegiatan PTM 100% dan sebagainya, itu kan kita berinteraksi dengan semua orang. Dengan kita ada kekebalan tubuh, ada herd immunity di lingkungan kita, otomatis ini bisa mengantisipasi untuk kita terkena COVID apapun variannya. Seperti itu, Pak. Dokter, ini ada yang rame-rame juga soal vaksin Nusantara. Mungkin dokter cerita sedikit. Tidak apa-apa kita keluar sedikit. Kalaupun belum ada siswa yang terima, tapi ada yang tahu juga itu. Vaksin ini kan pembuatannya itu di berbagai negara kan berbeda-beda, Pak. Ya, kayak dulu di Wuhan mulai terjadi COVID ini mereka coba jadi virus COVID ini yang dilemahkan terus divaksin ke ini dan ternyata efektif. Terus di tempat lain ada tipe yang lain juga. Terus di Indonesia Dokter Terawan kan berusaha untuk dari diri sendiri. Jadi dari sel dendritiknya kita diambil darahnya kita terus dicoba ke ke tempat tubuh kita dan ternyata efektif. Jadi udah beberapa orang terutama seperti Profesor Dokter Siti Fadilah ya. Siti Fadilah ya, benar. Dia itu dengan umur yang lumayan sudah tua senior banget ya, 70 lebih, terus dengan kondisi dia yang komorbid dia berani dan ternyata
nggak ada masalah sih Pak. Jadi ya saya sih nggak menutup kemungkinan Tidak untuk menutup Vanus kemungkinan. itu bisa jadi Hanya kelihatannya belum dikasih ke banyak Ya, orang atau ke siswa apalagi belum karena ya. ini memang belum Masih dalam perdebatan. masih ada penelitian lebih lanjut. Oke, masih ada penelitian Jadi lebih kita lanjut. Baik. serahkan aja ke pemerintah gimana baiknya. Oke, serahkan pada pemerintah. Ya. Keputusan yang baik juga, kesimpulan yang baik. Dokter tadi sudah singgung soal booster. Mungkin perlu dijelaskan lebih jauh lagi. Booster itu apa dan kenapa perlu? Kenapa perlu? Atau harus? Kenapa harus? Mungkin Gitu. berarti saya ulang lagi ya Pak. Ya. Tadi memang Kan disinggung tadi sedikit, saya tapi sudah saya bilang minta. kalau booster itu perlu. Kenapa? Karena tubuh kita punya kekebalannya terhadap vaksin yang pertama dan kedua. Oke. Itu tidak selamanya kan Pak. Tadi saya sudah bilang. Ya, tidak selamanya. Jadi perlu booster ini karena diperkirakan setelah 6 bulan vaksin kedua antibodi kita sudah menurun. Nah, Iya, antibodi makanya menurun setelah 6 bulan. kita perlu booster itu Pak. Ya. Pertanyaan lanjut, sesudah booster masih ada booster atau masih ada kewajiban lagi nanti untuk Kalau itu dapat vaksin? Saya nggak bisa ngomong karena ini kan Oke. sesuai dengan perkembangan penyakit ini Pak. Oke. Kan seperti kalau awal waktu pertama tidak ada booster karena belum ada varian baru kan Pak. Oke. Sejalan dengan waktu, kalau dengan adanya mutasi-mutasi, ya kita nggak tahu nanti ada booster lagi atau tidak. Dan kalau memang kita mau ngecek lebih persisnya, kita itu antibodinya ada atau tidak, efektif atau tidak dengan vaksin, ya kita tes di lab, ya supaya kita tahu antibodinya kita seberapa besar. Kalau sudah cukup, ya mungkin nggak perlu booster lagi Pak. Nggak perlu booster lagi. Ya. Dokter, saya sebagai orang awam pinginnya pandemi ini cepat berakhir dan ada yang bilang Omikron ini kemampuannya udah lebih rendah dan mungkin akan muncul varian baru tapi juga makin rendah. Berarti ada tren yang akan terus menurun. Apa itu benar menurut dokter? Menurut medis ya, itu benar. Akan ada tetapi terus menurun. Tapi itu untuk kita katakan tetap sikap kita sama, prokes kita tetap jaga. Mungkin bisa seperti itu Pak, karena mungkin bukan virusnya yang menurun mungkin ya Pak, variasinya menurun. Tapi karena kita sudah ada herd immunity itu Pak, kita sudah divaksin, terus kita sudah tahu maksudnya prokes yang seperti apa. Kalau dari awal kan kita nggak tahu nih Pak, kita harus gimana sih, kok bisa ada penyakit ini gitu. Tapi sejalan dengan waktu kan dipelajarin, terus ada penelitian yang terbaru, nah itu baru kan ketahuan, oh ternyata penularannya lewat ini, terus kita harus seperti apa gitu kan Pak. Dengan seperti itu makanya terus diperbarui. Baik dokter. Saya karena kita sobat YBHK banyak di sekolah ya, dan saya ingin tanya kebijakan pemerintah soal PTM. Saya tidak menggugat PTM-nya, tetapi mungkin dari dokter bercerita ke kami semua sobat CBK, gimana kiat-kiat yang baik untuk menjalani PTM ini dengan benar. Silakan dokter. Kalau ini menurut saya pribadi loh ya Pak. Jadi dokter. Ini pribadi. Ya. Kalau menurut saya pribadi dengan pengalaman, kan saya juga punya anak nih Pak. Ya. Terus saya juga kerja, suami kerja gitu kan ya Pak. Mungkin awal-awal takut sih Pak. Maksudnya kalau kita PTM murni, waduh, nanti anak kita bisa terkena di sekolah gitu kan ya Pak. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, benar nggak cuman ada di sekolah aja yang bisa menularkan COVID ini? Iya. Toh kita ini makhluk sosial kan Pak. Iya benar. Kalau kita bisa menjaga 100% nih di rumah saja, nggak kerja, nggak ke mall, nggak kemana-mana, ya kan? Benar nggak Pak? Sepertinya tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Kalau nggak mungkin, jadi jangan salahkan cuman sekolah aja. Mungkin banyak ya dari orang tua yang menyalahkan sekolah. Kenapa sih kok harus 100% PTM gitu loh? Wong keadaan seperti ini. Nah, tapi kalau dia nggak menjamin selebihnya di luar sono nih Pak, ya mereka nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana, ya nggak masalah mereka menentang PTM, benar nggak Pak?
Ini Oke. menurut saya loh ya. Ya, menurut dokter. Ya, jadi kiat-kiat untuk PTM. Ya, di sekolah sendiri bagaimana Ya, sebaiknya? selama ini ya kita kan ada Satgas Covid ya Pak ya. Ya. Jadi kita sudah melakukan prosedur yang benar secara prosedur Covid ya Pak ya. Jadi anak begitu datang sudah cuci tangan, ukur suhu dan sebagainya. Di kelas pun juga ada jaga jarak. Iya, jaga jarak di kelas. Ya, semuanya prosedur yang sesuai, di mana-mana sudah ada hand sanitizer dan sebagainya, kita pakai masker. Iya. Itu kalau kita sudah terapkan semuanya, harusnya mau PTM mau enggak sih enggak masalah, harusnya. Itu menurut pandangan saya. Oke. Asal dari ya ini saya minta kesepakatan bersama, komitmen ya istilahnya ya, komitmen bersama antara orang tua di rumah, guru dan anak sendiri. Dan anak, orang Ya, tua, guru dan anak. Orang tua bisa menasihatin anak di rumah, guru bisa menjaga anak di sekolah. Jadi kalau kita bisa melakukan prokes yang ada, saya mikir PTM 100% di sekolah nggak akan masalah. 100% di sekolah nggak masalah. Seandainya yaitu dalam tanda kutip ya Pak ya. Semua dijalanin. Tapi kalau memang nggak menjalanin karena ya namanya juga anak-anak, kadang kan mereka ya nggak melakukan prokes, yaitu berarti salah yang dibuat sendiri kalau menurut saya sih. Seperti itu Pak. Di sekolah sendiri kalau ada ruang kelas ber-AC dan tidak ber-AC, atau bagaimana menurut dokter? Kita gunakan AC atau bagaimana praktisnya? Kalau ruangan AC, mau pakai AC nggak pakai AC, baiknya bagaimana? Sebaiknya kalau memang menurut prosedur yang benar ya, kita itu kan kalau udara terbuka itu lebih baik. Udara terbuka lebih baik. Jadi kalau memungkinkan untuk pakai AC, bisa nggak pintu atau jendela dibuka? Mungkin seperti itu sih Pak. Pintu kalau jendela memungkinkan buka. Supaya ada pergantian udara yang bagus gitu Pak. Pergantian udara. Yang penting berarti kuncinya di situ. Ada sirkulasi udara yang tetap jalan, sekalipun ada ventilasi atau jendela pintu dibuka, sekalipun pakai AC masih bisa, masih diperbolehkan. Ya. Oke, baik. Bu Dokter, yang berikut ini kondisi atau gejala pribadi bagaimana? Maksudnya gini, seseorang boleh atau tidak boleh ke sekolah kalau dia tahu kondisinya bagaimana. Mungkin menurut dokter bagaimana? Karena kita kan di sekolah kita nggak ngerti orang tua atau anak di rumah itu kondisi mereka bagaimana. Sebaiknya dokter menasihati apa supaya orang tua atau anak itu tahu, oh hari ini saya nggak perlu masuk karena begini, hari ini saya tetap bisa masuk karena gini. Coba dokter jelaskan. Mungkin gini, dari kitanya sendiri, baik orang tua, anak dan guru punya kesadaran yang tinggi, karena ini kan penyakit menular. Jadi kalau seandainya kita sakit, kita itu bisa menularin yang lain. Seperti itu kan ya Pak. Jadi makanya kita harus menjaga, harus tahu sendiri kapan kita boleh masuk, kapan tidak. Jadi kalau kita merasa badan tidak enak, kita flu, kita batuk, terlepas itu COVID atau bukan, sebaiknya kita menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Lebih baik seperti itu kan Pak. Kita di sini anak atau anak dan orang tua ya, bisa dua-duanya. Semuanya Pak. Semuanya. Jadi kan saya tadi tegaskan untuk orang tua, anak dan guru, karyawan di sekolah. Jadi kalau seandainya misalnya di rumah orang tuanya atau salah satu lah ya dari keluarga ada yang sakit, dimohon dengan sangat tidak usah masuk hari itu. Karena kan gejala-gejala Delta jelas, gejala-gejala Omikron jelas. Kan tadi kalau misalnya ada batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan atau gatal saja. Kalau yang Omikron kan tadi di saluran atas ya Pak. Jadi sakit, nggak sampai sakit mungkin tenggorokannya tapi cuman gatal. Sebaiknya tidak masuk dulu untuk hari itu. Kalau besok sudah oke, ya sudah boleh masuk. Karena kalau tidak, ini kan juga kita ya amit-amit ya jangan sampai ada lah
ya di tempat kita ada COVID. Tapi kalau kita sudah menjaga dengan baik dengan prosedur yang ada, diharapkan, apalagi kita sudah divaksin loh Pak, berarti kan diharapkan kita tidak akan terkena, diharapkan kecil untuk bisa terkena COVID ini Pak. Sebaliknya juga dokter, kalau seandainya anak itu memang dari rumah sehat-sehat biasa aja, di sekolah mungkin dia merasa atau temannya melihat dia agak batuk sedikit, itu bagaimana? Kita boleh anggap itu hal biasa aja, mungkin kesedek atau apa begitu, atau memang harus disuruh besok istirahat di rumah sebaiknya, atau bagaimana? Kalau sudah sampai di sekolah, biasanya nih ya, kalau saya di Vianney ya Pak, atau guru-guru di sekolah Vianney sih sudah tahu, jadi akan ditanya Pak, misalnya dia pusingnya kenapa, kurang tidur atau belum makan. Jadi kalau saya waktu itu diajarin tuh kita harus anamnesa yang jelas. Jadi kalau orang awam bilang kita tanya-tanya pertanyaan yang jelas untuk kenapa dia bisa sakit. Ya. Jadi kalau memang dia biasa pagi sarapan, tapi saat itu dia buru-buru, dia telat bangun, terus lupa sarapan terus dia pusing, apakah itu dibilang COVID? Nggak seperti itu kan Pak. Ya, jadi kita harus tahu nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada kita bisa menyimpulkan, kita bisa tahu. Berarti anak yang udah di sekolah kalau ada apa-apa toh pihak sekolah bertanya atau menyelidiki lebih jauh, mungkin begitu ya, Pak. Kalau memang ada kesimpulan yang menjurus itu barangkali dianjurkan untuk tidak masuk. Terakhirnya begitu ya. Baik dokter, mungkin ada pesan untuk teman-teman atau sobat YBHK, pesan maksudnya seputar PTM dan masa pandemi ini dan kedepannya bagaimana? Ya, pesan saya sih cuman jalanin prokes yang ada. Jadi kita tidak perlu takut untuk PTM 100% asal kita benar-benar melakukan 5M itu, prokes itu. Terus ya kita kan yang tahu diri sendiri. Kita jaga tubuh kita supaya fit dengan tidur cukup 6-8 jam sehari, terus minum kurang lebih 2 liter. Ya, kalau kita mengikuti semua prosedur kesehatan yang ada, diharapkan kita tidak akan terkena virus apapun selain COVID. Karena kalau kita sehat, penyakit itu tidak akan datang ke kita. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali. Terima kasih Dokter Sari, banyak pengetahuan, banyak info yang kami dapat dan tentunya sangat berguna untuk sobat YBHK semua. Kita udah dengar bersama tadi, ternyata virus Delta ataupun varian Delta maupun Omicron yang sudah ada atau melanda dunia ini tidak perlu sangat kita takutkan. Apalagi kenyataannya secara medis memang reaksinya sedikit atau makin menurun. Delta memang makin lebih parah, Omicron makin menurun, sekalipun untuk terkena atau terpaparnya justru lebih cepat. Tadi saya kira dokter sudah menjelaskan dan menyimpulkan bahwa kita yang penting jalani hidup dengan pola hidup yang sehat, jalani prokes yang benar, 5M jalani, hidup sehat, makanan, istirahat teratur, dan tidak perlu takut ikut PTM 100%. Saya kira itu yang paling penting untuk kita di Sobat YBHK di sekolah ya, tidak perlu takut, PTM 100%. Baik Dokter Sari, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sobat YBHK, jangan lupa like dan subscribe channel kita ini ya, supaya tetap jalan. Terima kasih semua, sampai jumpa pada episode berikutnya.